Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 8. Let's go. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membandingkan lama, waktu, dan suhu menggunakan benda konkret. Yang kedua, siswa dapat mengenal berbagai aktivitas gerak air. Matematika. Menentukan lama kegiatan. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit dan ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar, sedangkan memerlukan waktu banyak disebut lama. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Nah, coba dilihat, diperhatikan. Kegiatan dilakukan dengan sebentar yaitu 1. Ya, minum sambil duduk. Yang kedua, ya betul, memakai sepatu. Dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, berikut contoh kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lama atau yang banyak. Yang pertama, gambar apa itu? Iya, gambar makan. Makan memerlukan waktu yang lama atau banyak. Yang kedua, gambar apa ya itu? Ya, gambar tidur. Nah, yang ketiga, gambar apa ya itu? Iya, belajar di sekolah. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tak baku. Contoh alat ukur tak baku yang digunakan untuk mengukur lamanya kegiatan adalah 1. Tepuk tangan, 2. Hitungan, 3. Panjang lagu, 4. Panjang musik. Nah, contohnya seperti Khadijah selesai merapikan tempat tidur dalam waktu 15 hitungan. Atau Adara selesai memakai baju dalam waktu 10 tepuk tangan. Nah, untuk mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku yang tadi sudah Ustazah contohkan, yaitu dengan hitungan atau dengan tepuk tangan. Pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, maka benda tersebut akan semakin panas. Nah, jika suhu suatu benda semakin rendah, maka benda tersebut semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan cara menyentuhnya. Misalnya, kita menyentuh es, maka tangan kita akan terasa dingin karena es merupakan benda dingin. Nah, ada juga benda yang bersuhu normal, contohnya buku atau air dari keran yang mengalir. Ada pula yang bersuhu panas. Untuk mengetahui benda bersuhu panas cukup dengan melihatnya saja atau tidak didekati. Tidak boleh disentuh benda panas tersebut. Contoh benda bersuhu dingin, normal, dan panas. Yang pertama, contoh benda bersuhu dingin, yaitu es batu. Yang kedua, contoh benda bersuhu normal, yaitu air yang mengalir dari keran. Nah, yang ketiga, benda bersuhu panas, yaitu air mendidih. Nah, air mendidih ini hanya boleh kita lihat saja dan tidak boleh didekati, apalagi disentuh ya anak-anak. PJOK. Aktivitas gerak air.
Melakukan aktivitas gerak air dapat dilakukan di kolam renang. Nah, contohnya adalah berenang. Sebelum berenang, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak kram pada saat kalian berenang. Jika belum bisa berenang, bermainlah di kolam yang dangkal untuk melatih keberanian kalian. Misalnya, bermain tebak angka dengan jari dapat menyenangkan karena menunjukkan jari di dalam air. Misalnya, Ustazah beri contoh ya. Adiba sedang berenang bersama teman-teman yang lain. Kemudian Adiba menunjukkan jari di dalam air dan teman yang lain harus menebak jumlahnya. Mereka harus melihat ke dalam air untuk bisa menebaknya. Perhatikan gambar. Gambar apa itu ya? Iya betul, gambar para petugas menyelamatkan warga yang sedang kebanjiran. Nah, kalian perhatikan ya, langkah kaki akan terasa berat ketika berjalan melalui jalanan yang banjir. Tetapi lihatlah, mereka tetap bersemangat menolong para warga yang terkena banjir. Nah, setelah melihat petugas menolong korban banjir dengan sigap, para petugas pemberani tidak takut beraktivitas dalam air. Aktivitas dalam air dapat melatih keberanianmu. Nah, sudah pada paham belum? Mudah-mudahan semua sudah paham ya. Ustazah cukupkan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap selalu rajin beribadah, selalu semangat puasanya, dan tetap semangat dalam pembelajaran yang diberikan Ustadz dan Ustazah. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.